Selamat sore Mbak. Selamat sore. Selamat datang di Info Salatiga. Boleh perkenalkan ibunya ini siapa gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ibu Mulan Asih. Saya selaku koordinator dari wisata edukasi pesantren Agro Nur Al-Falah Salatiga. Saya di sini sejak tahun 2020. Kebetulan menghandle unit layanan baru di Pondok Pesantren Agro Nur Al-Falah ini. Wisata agro karena di sini kan pondok pesantrennya berlatar belakang pertanian ya, basicnya itu pertanian. Jadi sekolah-sekolah yang di sini ada SMP, SMK, terus kemudian ada lagi yang terbaru itu nanti MA akan dibuka tahun 2020-2021 ini Madrasah Aliyah. Tapi basicnya semuanya adalah pertanian. Termasuk untuk unit layanan ini kita juga menawarkan wisata agro, salah satunya yaitu petik bunga telang. Bunga telang ini sudah dibudidayakan sejak tahun 2020 oleh siswa dari SMK Darmo Lestari. Mereka menggunakan lahan yang ada di sini sebagai media praktek ataupun labnya lah istilahnya ya. Kemudian dibudidayakan bunga telang ini sehingga bisa memberikan nilai produktif bagi para santri itu sendiri. Kebetulan kalau untuk produk bunga telang itu dikelola oleh tim Agronefsa namanya. Jadi mereka memetik, menjemur dan kemudian mengeringkan dan kemudian di-packing di sini juga. Terus dipasarkan melalui media online dan juga melalui wisata edukasi sendiri. Wisata edukasi sendiri itu berkolaborasi ya dengan tim Agronefsa seperti itu. Dan ini juga masih pilot project sebenarnya. Jadi kami memang benar-benar masih dalam tahap awal merintis usaha ini gitu. Boleh tahu, boleh diceritakan di sini ada sekolah dari kelas berapa aja gitu? Sekolah yang ada di sini di pondok pesantren ini ada SMP, kemudian SMK. SMK sendiri terdiri dari 2 jurusan, yaitu jurusan pertanian dan juga jurusan tata boga. Untuk yang tata boga itu untuk santri putri dan baru dimulai itu tahun 2017. Jadi masih satu angkatan. Angkatan pertama lulusan tahun 2020 dan alhamdulillah selesai melaksanakan pengabdian di 2021 ini. Untuk yang terbaru ini ada Madrasah Aliyah Plus dengan konsep Taruna yang insya Allah akan dibuka di tahun 2020-2021. Total ada berapa santri Bu di sini? Sampai dengan saat ini alhamdulillah sudah sekitar 800 santri dan untuk tahun depan kita juga membuka kurang lebihnya per angkatan itu 300 santri. Kalau itu kayak mahasiswa yang mondok di sini gitu ada berapa? Ada, jadi ada mahasantri istilahnya mereka itu lulusan SMA atau SMK yang kemudian kuliah di IAIN. Terus kita buka setiap tahunnya itu hanya 10 sampai 20 santri aja gitu. Jadi alhamdulillah itu sekitar 40 mahasantri kalau sekarang. Berarti, dan mereka ada yang dijadikan pengurus, ada yang memang dia murni untuk kuliah aja gitu. berarti Ada yang sebutannya S1 tadi mahasantri itu ya sebutannya? Iya, namanya mahasantri sebutannya. Sebenarnya sih nggak ada mahasantri ya, tapi karena dia mahasiswa jadi santri mahasiswa, maksudnya seperti itu. Kalau mahasantri mungkin santri yang udah mondok lama mas. Itu mahasantri beneran itu nanti jadi ustadzah. Santrinya kebanyakan dari Salatiga apa luar kota? Campur ya, kebanyakan juga dari Salatiga, terus kemudian dari luar kota ada, dari luar Jawa juga ada. Nah, beliau ini adalah Bapak Kiai Haji Nur Soleh selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Agro Nur Al-Falah Salatiga. Nah, kebetulan dari Info Salatiga ini menanyakan tentang metode pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Agro Nur Al-Falah Salatiga. Kebetulan karena
bangunannya seperti bangunan modern, tetapi konsep pendidikannya menggunakan konsep pendidikan Salafiyah. Mungkin bisa dijelaskan kepada Info Salatiga mengenai konsep pendidikan di Pondok Pesantren ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi Muhammad wa barakatuh. Begini Mbak Wulan, bahwa Pondok Pesantren Agurniyafah yang kita kelola ini memang secara fisik ya, ini kita kelihatannya adalah cuma menerapkan konsep pendidikan modern. Namun alhamdulillah bahwa pondok kita ini memang kita konsep tidak hanya secara modern, namun secara salafiyah kita terapkan di sini. Jadi pembelajaran yang ada di sini adalah kombinasi antara pendidikan modern dan pendidikan salafiyah. Nah, sehingga ini seperti kitab yang saya bawa, ini kitab Ta'lim Muta'alim, ini juga adalah sedikit satu contoh pembelajaran konsep salafiyah, masih memberikan pembelajaran kitab-kitab klasik ini sebagai wawasan para anak-anak ya, tidak hanya kita menerapkan konsep modern, namun karena salaf yang bagus dengan konsep al-muhafadzatul qadimi sholeh wal ahdu jadidil aslah, itu yang kita bawa, yang kita gunakan di Pondok Pesantren Agurniyafah. Kalau sejauh ini kayak efektivitas dari dua model pembelajaran itu kepada santrinya itu dampaknya gimana? Alhamdulillah dengan adanya konsep kombinasi kolaborasi antara modern dan salaf ini, para santri dalam belajar enjoy aja saya lihat, sehingga lulusan-lulusan yang ada di sini ya alhamdulillah ada yang mengabdi di sini dan ada yang keluar, sampai saat ini tidak ada masalah. Dulu terinspirasinya dari siapa Pak, model pembelajaran seperti itu? Terinspirasi kita memang sejarah panjang pondok ini. Awal adalah pengelola adalah beliau Bapak Kiai Haji Usman Mansur, ini lulusan Gontor. Kemudian saat itu memang menerapkan konsep modern betul. Kemudian saya kebetulan sebagai generasi selanjutnya, saya dari Pondok Termas Pacitan yang konsepnya salaf, sehingga saya harus mengkombinasikan dua hal ini karena kebetulan wilayah Pulutan ini adalah orang-orang yang konsepnya diantaranya senang dengan konsep memakai konsep salaf. Saya juga baca-baca juga itu kan pondoknya di sini itu kan punya perhatian khusus gitu ya di bidang pertanian. Nah itu juga awalnya idenya dari mana Pak? Apa ada referensi? Oh dulunya terinspirasi dari pondok ini gitu terus diaplikasikan ke sini, atau dibuat karena emang untuk memberdayakan santrinya gitu? Memang kita referensi dari mana tidak ada, itu adalah dulu para pendahulu kita yaitu Bapak Haji Usman Mansur memang itu mempunyai satu ide mendirikan pondok yang Pondok Pesantren Agurniyafah, karena kita memang berbasic pertanian, karena saat itu kita kepingin mengangkat harkat dan martabat seorang petani ya yang di Indonesia ini bisa diangkat derajatnya bagaimana menerapkan konsep pertanian yang modern, walaupun sampai saat ini mungkin apa yang menjadi cita-cita kita belum bisa terwujud secara maksimal, namun kita tetap berusaha bagaimana kita bisa mengangkat pertanian ini menjadi satu impian, satu keinginan generasi muda, tidak hanya mereka terjun dalam dunia bisnis yang lain, tapi di pertanian inilah bisa mengangkat harkat dan martabat seorang santri. Hasil pertanian di santri di sini itu udah dimanfaatkan kayak dijual atau dibuat masak sendiri atau gimana sejauh ini? Selain kita masak sendiri, bahwa hasil pertanian ini juga kita packing, ada yang kita masukkan di beberapa supermarket ya yang ada di wilayah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang, termasuk kita bekerja sama dengan petani Merbabu untuk mempacking hasil pertanian yang ada di sini. Kita gunakan sendiri, juga kita masukkan pada mini market sebagian, kemudian ada juga yang langsung kita jual ke pasar di Kota Salatiga. Ini kalau boleh tahu luasnya pondok ini berapa sih luasnya?
Luas pondok yang ada di sini ini adalah 5 hektar, namun yang diwakafkan adalah 2 hektar. Kemudian 1 hektar ini untuk terdiri dari berbagai sarana prasarana gedung. Kemudian yang 1 hektar itu untuk lahan pertanian. Ke depan mau diluaskan atau cukup? Ke depan kita tetap akan meluaskan untuk pondok pesantren ini. Di antaranya kita sudah ada di membuka cabang di daerah Keliangan Karanggede ya. Di sana ada 3.500 meter tanah yang sudah kita beli karena memang beliau pendiri ini berasal dari Karanggede. Kemudian kita ingin mengembangkan di wilayah tidak hanya Salatiga namun di kabupaten Semarang. Kegiatan-kegiatan di sini boleh diceritakan Pak, kayak kegiatan keagamaannya gitu, santrinya. Oh gini. Mulai dari runtut gitu loh, dalam sehari gitu di sini santri itu ngapain aja gitu. Kegiatan di sini adalah pembelajaran dan pendidikan yang ada di sini. Ini mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Inilah proses pembelajaran yang ada di pondok di sini. Jadi saat santri kita bangunkan kurang lebih jam 4 pagi, kemudian mereka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh ada kegiatan yang namanya sorogan. Ini adalah konsep salaf ya, sorogan antara santri dengan musyrif. Musyrif ini 1 orang membawai 10 anak, mereka sorogan di masjid. Di situ ada pembelajaran kitab, ada pembelajaran Al-Quran sampai habis subuh sampai pukul jam 5:30. 5:30 santri kita didik untuk peduli dengan lingkungan, melaksanakan pembersihan, yaitu sampai jam 6 pagi. Kemudian jam 6 pagi ya santri mulai persiapan untuk pembersihan diri, melaksanakan bersih diri, mandi, kemudian pembersihan untuk melaksanakan persiapan berangkat sekolah jam 7, termasuk sebelum sekolah santri sudah diwajibkan untuk sarapan pagi. Kemudian jam 7 mereka melaksanakan apel pagi, 1/4 jam apel kita ambil. Kemudian jam 7:15 mereka masuk sekolah umum, itu yang SMP ke SMP, yang SMK ke SMK. Kemudian itu sampai jam 2:30 sore. 2:30 sore nanti anak pulang sebentar, istirahat 1/4 jam. Jam 3 anak-anak sudah masuk diniyah lagi sampai dengan jam 4. Kemudian mereka jam 4 melaksanakan sholat asar. Kemudian setelah sholat asar itu baru ada waktu istirahat untuk olahraga, anak yang mau bermain-main, mau bersantai-santai. Kemudian menjelang maghrib ada lagi yang namanya yaitu Nastamir. Nastamir itu ngaji sama-sama, ngaji Al-Quran sampai waktu maghrib, sholat maghrib berjamaah. Setelah maghrib mereka melaksanakan persiapan makan. Kemudian menjelang isya mereka sudah harus menuju ke masjid lagi melaksanakan olah isya. Setelah ba'da isya anak-anak kembali, mereka harus masuk diniyah belajar lagi sampai pukul 9. Kemudian istirahat setengah jam, pukul 9:30 mereka melaksanakan yang namanya takror, belajar bersama di masjid, belajar bersama di kelas masing-masing sampai jam 10. Jam 10 sampai 11 mereka ada kesempatan untuk refreshing, yaitu menonton TV. Jam 11 malam baru mereka tidur. Jadi memang 24 jam anak-anak ini kita didik untuk pembelajaran. Itu yang kegiatan yang ada. Apa enggak pada bosan gitu Pak? Kalau misalnya ada 1-2 santri yang bosan gitu, dari pengurus gitu apa solusinya? Ya memang yang namanya anak-anak kadang ada yang bosan, ada. Namun selama ini yang kita laksanakan karena memang pembelajaran yang kita terapkan bagaimana kita belajar juga sambil bermain karena dunia mereka ada dunia bermain. Jadi memang kita terapkan bagaimana saat proses pembelajaran ini kita ada permainan yang kita terapkan sehingga mereka tidak bosan. Dan memang di saat Jumat dan Minggu mereka kita ada kegiatan ekstra, itulah untuk merefresh semua kegiatan selama 1 minggu pil. Jadi Jumat dan Minggu itu mereka ada kegiatan-kegiatan yang ekstra sesuai dengan bakat minat yang mereka inginkan, butuhkan. Kalau boleh tahu ekstrakurikuler di sini apa aja Pak? Ekstrakurikuler di sini ada bela diri, kemudian qiraah, seni baca Al-Quran, kemudian ada kaligrafi,
kemudian ada drum band, kemudian ada pertanian, ya, kemudian ada lagi selain pertanian itu belajar montir, ya, itu memang kita terangkan sesuai bakat minat. Kemudian ada bola voli, ada sepak bola, sesuai bakat minat mereka kita panggilkan pelatih dari luar. Berarti juga artinya santri juga ada hiburan gitu ya Pak? Nantinya. Insya Allah santri juga ada berbagai hiburan yang kita laksanakan. Kalau ini Pak, kalau misal santri keluar dari wilayah wilayah pondok ini gimana? Boleh? Santri keluar dari pondok boleh, karena kita berpikir jalan-jalan gitu maksudnya akan hidup bersama masyarakat, sosialisasi masyarakat. Jadi memang pondok ini tidak kita ditutup, dibatasi, tidak. Keluar boleh, namun harus izin di tempat keamanan, kamtib keamanan dan ketertiban. Yang penting izin musrif, izin pengasuh. Kalau itu keluarnya jauh, itu kita izinkan untuk sosialisasi ke masyarakat. Berarti kalau ke kota gitu boleh nggak? Ke kota juga boleh sesuai keperluan. Yang penting ada izin yang gitu ya. Ada izin, ada berizin. Di belakang itu kan ada edukasi ini, yang di belakangnya jenengan itu kan ada Ka'bah buat manasik ya. Nah, mungkin boleh diceritakan kalau misal orang umum atau orang luar dari luar Salatiga atau orang Salatiga yang belum tahu mau kesini, nah itu prosesnya gimana? Terus kami mendirikan adanya miniatur Ka'bah atau untuk edukasi haji dan umroh. Ini berawal dari, memang saya 2019 naik haji, namun itu berawal justru adanya wabah COVID-19, pandemi COVID ini. Saat itu kami berpikir apa yang bisa kita berbuat dengan adanya pandemi ini. Kita akan mengajarkan kepada santri, walaupun situasi apapun, santri itu harus bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Saat itu kita mencoba membuat satu miniatur Ka'bah yang sederhana. Awalnya sangat sederhana, tidak seperti ini, namun alhamdulillah karena semangat para santri dan saya sebagai pengasuh turun tangan langsung, walaupun di situasi pandemi kita harus bisa berbuat yang manfaat untuk orang lain. Akhirnya alhamdulillah bisa bangun miniatur Ka'bah. Yang tujuan kami adalah ini tidak hanya untuk pembelajaran para santri, untuk masyarakat di luar yang mau belajar di sini boleh untuk melaksanakan yang mereka mau naik haji, mau umroh untuk manasik di sini. Ya, kalaupun ada pembiayaan itu ada sebagai pengganti dalam rangka perawatan di edukasi manasik haji dan umroh ini. Dan memang waktu yang kita siapkan adalah hari Jumat dan Minggu, karena di sini ada proses belajar yang tidak mengganggu anak-anak, dan waktu di malam hari. Itu sekilas tentang pembangunan miniatur. Ini udah buka ya Pak? Apanya? Udah buka ya? Oh, ini. Cukup sekian aja dari Info Salatiga. Terima kasih buat kesempatannya udah berbagi inspirasi, berbagi cerita gitu. Terima kasih atas kesempatannya.